Ada banyak orang yang seringkali berstatus, seringkali pamer, lalu kemudian menuliskan, tidak bermaksud untuk pamer, tapi supaya orang lain tahu bahwa ada backing untuk kebaikan. Ada istilah seperti ini, membungkuk di puncak gunung, supaya orang tahu bahwa orang rendah hati, padahal kita sedang ada dalam kondisi tinggi hati. Kita seperti membungkuk di puncak, karena kita sesungguhnya tidak hidup dalam kerendahan. Jemaat Tuhan, mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman. Tuhan Yesus, kami hendak belajar daripada-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan di kala kami lemah, memberi pengharapan di kala kami putus asa, bahkan memberi kami jalan keluar di setiap langkah juang kami. Kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan firman-Mu. Kami buka hati Tuhan dan meminta Roh Kudus bekerja bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, tapi juga bagi semua jemaat yang beribadah bersama di saat ini. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, memahami dengan sungguh apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, dan sungguh-sungguh bersemangat serta bertekun mengerjakan yang Tuhan kehendaki. Jangan biarkan firman-Mu berlalu dengan sia-sia ya Allah. Tolonglah kami supaya kami yang mendengarnya, merenungkannya, benar-benar menyimpannya dan mempraktekkan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam persekutuan kita di minggu ini, kita diajak sebagai bagian dari Gereja Masehi Injili di Minahasa untuk merenungkan tema hindari perseteruan, jadilah berkat. Dalam tema ini kita akan membaca dan merenungkan Filipi pasal 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, Filipi pasal 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu, saudara-saudara, surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini akan kita baca sekali lagi pada pasalnya yang keempat, dimulai ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian bagian Alkitab yang akan kita renungkan dalam persekutuan di saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, jemaat Filipi mendapat tempat begitu istimewa di hati Paulus, seorang rasul besar yang dikenang di sepanjang sejarah gereja. Siapa jemaat Filipi? Paulus menyebut mereka sebagai sukacitaku, mahkotaku pada catatan Filipi pasal 4 ayatnya yang pertama. Jemaat Tuhan, Filipi memang begitu istimewa bagi Paulus sebab jemaat ini adalah buah penginjilan Paulus. Paulus ketika datang di Filipi, dia didampingi oleh Lukas, Silas, dan Timotius. Mereka melakukan penginjilan di sekitar tahun 50 Masehi. Kota Filipi ini, tempat jemaat Filipi bertumbuh. Kota ini adalah kota yang terletak di daerah Makedonia Timur. Kota ini merupakan bagian dari daratan Eropa. Filipi ini adalah satu daerah, satu kota yang dibangun oleh Raja Makedonia bernama Filipus II, ayah dari
Alexander Agung yang membangun kota ini di sekitar tahun 356 sebelum Masehi. Bapak Ibu Saudara-saudara, di zaman Kekaisaran Romawi, Filipi adalah kota yang dijadikan oleh Romawi sebagai basis militer. Di zaman itu, di era itu, Filipi adalah pertahanan terluar Romawi. Sebab itu di sana banyak serdadu, banyak prajurit. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat Paulus tiba di Filipi, dia disambut dengan hati yang sangat terbuka oleh seorang perempuan pedagang kain bernama Lydia. Lydia dan keluarganya menjadi orang Filipi pertama yang menerima Injil. Keluarga Lydia adalah cikal bakal jemaat Filipi. Saudara-saudara, pertumbuhan iman di sana terus terjadi, sehingga selain Lydia dan keluarganya muncul juga nama-nama lain. Ada Sunsugos, ada Clemens, ada Epaphras, ada Eudia, dan Sintike. Jemaat Filipi sangat mengasihi Paulus. Catatan Alkitab, kalau kita membaca buku-buku sejarah, Paulus menerima dukungan dana dari jemaat Filipi. Selain usaha-usaha pribadinya menjadi tukang tenda, Paulus juga mendapat pemberian dari jemaat ini. Jemaat Filipi memberi begitu banyak dalam pelayanan Paulus. Bahkan ketika dia melakukan perjalanan misinya, dukungan dana juga tetap diberikan oleh jemaat ini. Ketika Paulus ditangkap dan dipenjara, surat Filipi ini ditulis saat Paulus ada di penjara. Ketika Paulus ditangkap dan dipenjara, maka jemaat Filipi mengirimkan Epaphras supaya dia hadir di sana, melayani Paulus, menolong Paulus yang sedang dalam pergumulan karena terpenjara. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, dari Epaphras inilah Paulus menerima informasi, menerima berita, menerima kabar tentang keberadaan jemaat, tentang pertumbuhan iman, tentang pergumulan, tentang tantangan-tantangan hidup yang dihadapi oleh jemaat. Berdasarkan laporan inilah, maka Paulus mengirimkan surat. Salah satu bagian yang kita baca tadi, pesan Paulus tegas bagi jemaat, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, mengapa Paulus memberi pesan demikian? Sebab jemaat mengalami begitu banyak pergumulan. Kaisar Romawi sangat membenci orang Kristen, karena orang Kristen tidak mau menyembah kaisar dan mengakui kaisar sebagai dewa. Sebab itu orang-orang Kristen ditindas, dianiaya, ditangkap, dipenjara, dibunuh, bahkan diadu domba dengan binatang buas. Di samping itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat Filipi menghadapi tekanan dan gangguan dari nabi-nabi palsu, dari para penyesat, sehingga memang orang Kristen kesalahannya dicari-cari supaya ada saja orang Kristen yang mengalami penganiayaan. Dalam situasi ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus meminta kepada jemaat, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Kata Yunani yang dipilih oleh Paulus, berdirilah teguh, adalah istilah yang biasa dipakai dalam militer. Berdiri teguh, istilah yang dipakai oleh Paulus dalam teks asli surat Filipi ini, menggambarkan tentang seorang prajurit yang berdiri teguh di medan pertempuran, yang tidak takut terhadap musuh, tidak menyerah, tidak lari, tetapi setia hingga akhir. Paulus bermaksud mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa orang Kristen harus punya tekad yang kuat. Orang Kristen harus punya semangat yang teguh, seperti seorang prajurit. Seorang prajurit yang sedang berperang, seorang prajurit yang teguh setia hingga akhir. Orang Kristen tidak boleh terseret arus dunia, tidak boleh hancur oleh karena pencobaan hidup. Orang Kristen tidak boleh hanyut oleh karena keinginan-keinginan duniawi. Orang Kristen tidak boleh menyerah. Orang Kristen tidak boleh putus asa. Orang Kristen tidak boleh melepas imannya pada Tuhan, tetapi harus berpegang teguh pada Tuhan, setia hingga akhir. Di tengah situasi ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, muncul masalah baru. Ketika Paulus mendapati bahwa di jemaat Filipi ada pelayan Tuhan, rekan sepelayanannya, orang-orang yang bekerja bersamanya membangun jemaat ini, Eudia dan Sintike, yang sedang berselisih. Alkitab tidak mencatat keterangan apa yang membuat mereka berselisih, tetapi hal ini ditanggapi Paulus dengan serius. Paulus menulis demikian, Eudia dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Mengapa Paulus mengatakan demikian? Karena benar Bapak Ibu Saudara-saudara, perselisihan melemahkan kekuatan. Perseteruan menciptakan perpecahan, dan perpecahan menghancurkan persekutuan. Ketika serangan dari luar begitu banyak dan kita goyah di dalam, maka kita pasti hancur. Bagaimana jemaat dapat berdiri teguh menghadapi tekanan jika persekutuan terpecah?
Bagaimana jemaat dapat berdiri teguh dan bertahan di tengah kesulitan jika pelayan-pelayan tidak sehati sepikir di dalam Tuhan. Paulus meminta rekan-rekan sepelayanannya untuk sehati sepikir dalam Tuhan, supaya pekabaran Injil, kerja pelayanan yang telah mereka lakukan tidak menjadi sia-sia. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa pesan firman bagi kita gereja Tuhan di masa kini? Saudara-saudara, kita semua sedang mengalami masa susah. Kita semua sedang ada dalam kesulitan. Ada banyak dampak yang disebabkan karena pandemi COVID-19. Wabah virus corona menciptakan kesulitan dalam semua bidang. Ada banyak orang yang terdampak secara ekonomi, dirumahkan, mencari jadi susah. Tapi juga ada banyak orang yang bergumul karena sakit. Ada banyak orang yang bertaruh hidup demi hidup orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selain wabah karena virus corona ini, kita juga sedang menghadapi begitu banyak persoalan. Kita punya tantangan-tantangan hidup dalam bermasyarakat. Kita punya persoalan-persoalan di bangsa. Kita punya masalah-masalah dalam persekutuan bergereja. Kita juga punya masalah-masalah pribadi dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha. Begitu banyak persoalan dalam hidup ini. Firman Tuhan ini mau bilang, supaya banyak masalah, jangan bakalai. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Paulus bilang, sehati sepikir di dalam Tuhan. Satu hati, satu pikiran di dalam Tuhan. Backing yang Tuhan mau, bukan satu hati, satu pikiran kum backing tu jahat. Satu hati, satu pikiran, backing yang Tuhan mau. Ketika dunia menganggap bermusuhan adalah hal yang biasa, orang Kristen harus mau mengasihi dan mengampuni. Mungkin jemaat akan bilang, supaya adil, kalau orang diperlakukan demikian, maka kita juga membalas. Orang yang berbuat jahat pantas untuk menerima upah yang jahat juga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Alkitab menegaskan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Keadilan tertinggi ada di tangan Tuhan. Bahkan ketika kita mengasihi dan mengampuni, Tuhan akan membalasnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika dunia menganggap biasa menyerang dan menjatuhkan, angka teru bukan cuma di hidup yang nyata hari-hari, angka teru sampai di sosial media, biasa bagi dunia. Tetapi bagi orang Kristen membangun dan menguatkan persekutuan bersama, itu yang Tuhan mau. Karena itu kalau bahas status kemarin itu yang bagus-bagus. Bahas status yang mendatangkan sukacita, bahas status yang membangun persekutuan hidup, bahas status tentang firman Tuhan, status yang bagus-bagus. Jangan membeberkan kesalahan atau menceritakan pergumulan hidup. Justru kita melemahkan kesaksian gereja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebab orang Kristen hidup bukan berdasar apa kata dunia. Orang Kristen harus hidup berdasarkan apa kata Tuhan dalam Alkitab. Sehati, sepikir dalam Tuhan. Kita akan bertanya, yang bagaimana? Paulus menuliskan demikian. Pertama, sehati sepikir dalam Tuhan tandanya, ia yang bersuka cita dalam segala keadaan. Paulus katakan demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersuka citalah. Orang yang mau sehati sepikir dalam Tuhan, dia bersuka cita bukan karena keadaan, sehingga sukacitanya tidak bergantung apakah sedang ada doi atau sementara susah, sedang ada dalam kecukupan atau sedang ada dalam kekurangan. Orang yang bersuka cita dalam Tuhan, sekalipun dihimpit pergumulan, dihimpit penderitaan, dia akan tetap bersuka cita karena dia tahu Tuhan pegang kendali atas hidup. Kekuatan ada pada Tuhan. Meskipun kita sedang menghadapi pandemi yang entah kapan akan berakhir, tapi Tuhan ada dan Tuhan akan menyelamatkan kita. Sebab itu kita tidak akan patah semangat. Alkitab bilang seperti ini, tawar hati pada masa kesesakan memperkecil kekuatanmu, tetapi hati yang gembira adalah obat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Paulus juga menuliskan, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tanda orang yang mau hidup satu hati, satu pikiran dalam Tuhan adalah membiarkan kebaikan hatinya diketahui oleh orang. Membiarkan kebaikan hatinya diketahui orang, bukan makam puji, bukan Bapak Ibu saudara-saudara, bukan apa tuh tong baking, mesti status sama supaya orang tahu kalau orang dah berdiakonia, supaya orang tahu kalau orang dah bakase, supaya orang tahu bahwa orang baik, bukan demikian. Tetapi membiarkan kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang adalah dengan tetap menunjukkan kebaikan diri kita dalam segala keadaan. Apakah terlihat dan dipuji orang, ataukah ketika kita tidak dihargai dan diremehkan.
kita tetap menjadi orang yang baik hati. Ada banyak orang yang seringkali berstatus, seringkali pamer, lalu kemudian menuliskan, tidak bermaksud untuk pamer, tapi supaya orang lain tahu bahwa ada backing untuk kebaikan. Ada istilah seperti ini, membungkuk di puncak gunung, supaya orang tahu bahwa orang rendah hati, padahal kita sedang ada dalam kondisi tinggi hati. Kita seperti membungkuk di puncak, karena kita sesungguhnya tidak hidup dalam kerendahan. Kebaikan hati yang diketahui semua orang tampak dalam kesabaran, terlihat dalam mengampuni, terlihat dalam ketabahan dan tahan uji kita, pada kemampuan kita menguasai diri, pada kemampuan kita mengontrol kata, pada kebaikan-kebaikan hati yang dirasakan oleh orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal-hal yang demikian menunjukkan kita orang baik meskipun kita tidak mengatakannya. Hal ketiga yang dituliskan Paulus adalah tentang kekhawatiran orang yang mau hidup dalam Tuhan. Yang sehati sepikir adalah dia yang tidak khawatir, tetapi selalu berdoa dan bersyukur dalam segala hal. Ada ilustrasi seperti ini. Ada percakapan burung dan bunga. Burung tanya apa bunga? Mengapa manusia selalu khawatir? Lalu bunga menjawab, mungkin karena manusia tidak punya Tuhan seperti kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ilustrasi ini adalah sebuah kritikan bagi kita. Kalau burung Tuhan beri makan, kalau bunga Tuhan dandani, maka kita anak-anaknya pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan adalah Bapa kita yang baik. Dia tidak pernah memberi ular ketika kita anak-anaknya meminta roti. Sebab itu tidak khawatir berarti percaya sepenuhnya pada Tuhan. Mungkin kita akan berkata, kekhawatiran adalah hal yang manusiawi, ketakutan, kecemasan adalah hal yang manusiawi. Benar Bapak Ibu saudara-saudara, manusiawi. Tetapi iman yang kita miliki akan mampu membuat kita mengusir kekhawatiran. Kalau khawatir mulai datang dalam diri, maka katakan pada diri kita, katakan pada hati kita, pada pikiran kita, katakan ada Tuhan, Tuhan atur, Tuhan pegang kendali. Supaya kekhawatiran sirna dan kita bersemangat menjalani hidup. Supaya kita tahu berdoa dan kita tetap bersyukur dalam segala hal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Lalu Paulus berpesan seperti demikian pada ayatnya yang ke-6, pada ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Supaya kita mengizinkan Tuhan memelihara hati dan pikiran kita. Sekali lagi, supaya kita mengizinkan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, mengizinkan Tuhan itu memelihara hati dan pikiran kita. Caranya Bapak Ibu saudara-saudara adalah memikirkan yang benar, memikirkan yang mulia, memikirkan yang adil, yang suci, yang manis, yang baik, yang disebut kebajikan, yang sedap didengar. Memikirkan semuanya itu supaya kebaikan-kebaikan Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Mengapa demikian Bapak Ibu saudara-saudara? Sebab apa yang tumbuh di hati adalah sesuatu yang mempengaruhi seluruh hidup. Hati adalah perbendaharaan. Kalau di hati kita ada hal-hal yang kotor, pikiran kita pun akan seperti itu. Karena pikiran dan hati selalu connect. Lalu kata-kata kita pun akan kotor. Lalu tindakan kita pun pasti kotor. Kalau di hati kita penuh kepahitan, kemarahan, dendam, dengki, maka semua yang kita pikirkan juga pasti yang demikian. Kemarahan, kejahatan, dengki, semua orang pesalah. Kalau itu yang ada di pikiran, di ucapan kita pun pasti ucapan-ucapan yang menjatuhkan, yang meremehkan, yang jahat, yang kalah. Lalu tindakan-tindakan kita pasti juga demikian. Sebab itu membiarkan Tuhan menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, dan kita belajar turut bekerja di dalamnya dengan memikirkan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, semua yang patut dipikirkan, yang disebut kebajikan. Kita pikirkan itu, maka kita akan mengizinkan Tuhan bekerja, sehingga kita akan mampu menjadi orang yang positif dalam segala keadaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengendalikan pikiran adalah salah satu syarat bagi kita untuk bisa hidup bahagia. Kalau orang pikir yang bagus, orang pikir yang positif, orang akan hidup berdamai dengan orang lain. Maka kalau orang pikir-pikir orang pe kurang, orang pikir-pikir orang pe jahat, orang pikir-pikir orang pe perbuatan yang menyakiti orang pe hati, maka semua itu akan mendorong kita bereaksi melakukan apa yang jahat, yang tidak Tuhan sukai. Karena itu kendalikan pikiran, kuasai diri kita, kuasai hati kita. Hal yang kelima Paulus tuliskan, teladani cara hidupnya. Teladani tokoh-tokoh iman dalam Alkitab, teladani tokoh-tokoh yang hidup bersama kita,
yang telah mengajarkan firman pada kita. Teladani orang tua kita yang mengajarkan tentang Tuhan. Teladani hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan kita yang menunjukkan cara hidup bersama Tuhan. Teladani orang-orang dalam segala kebaikannya. Maka kita akan punya banyak perbendaharaan untuk melakukan apa yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita lakukan semua ini. Sebab dengan melakukannya, kita menjadi berkat, kita menghentikan perseteruan, kita menutupi celah untuk bertikai, kita mengurangi potensi untuk berkonflik, kita saling menguatkan. Jadi hebat bukan ketika kita ada di atas dan orang lain di bawah, tetapi ketika kita dengan segala yang ada pada kita bisa menjadikan orang lain baik, kita sesungguhnya telah menjadi hebat. Kita telah menjadi berkat. Ketika kita dengan segala apa yang ada pada kita, meskipun harus berkorban, kita membuat orang lain berhasil, kita telah menjadi berkat. Ada banyak masalah dalam hidup saudara-saudara. Mari jangan menjadi pembawa masalah. Jangan menjadi pembawa perseteruan. Ada banyak masalah dalam rumah tangga. Masalah ekonomi, masalah anak, masalah hubungan suami istri. Ada banyak masalah dalam rumah tangga. Suami istri harus bisa bersama. Suami istri harus bisa bergandengan tangan untuk pikul sama-sama. Karena masalah-masalah dalam rumah tangga bukan tanggung jawab satu orang, tanggung jawab suami istri. Dan kalau baku pisah, kalau berjuang sendiri-sendiri, nyandak kuat untuk menghadapi. Harus bersama. Ada banyak masalah dalam jemaat, ada banyak masalah di gereja ini. Maka jemaat, pelayan khusus harus sehati sepikir dalam Tuhan untuk menyelesaikan, mengatasi semua persoalan, memperkuat kesaksian gereja. Ada banyak masalah di bangsa ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Mari kita mengambil peran supaya kita turut serta menolong pemerintah dalam mengatasi persoalan-persoalan. Pemerintah so pusing bagaimana mau sedia ventilator, bagaimana mau mengendalikan ini lajunya pertambahan jumlah orang-orang yang terinfeksi. Pemerintah susah kepala mau atur bagaimana orang ekonomi tetap kuat. Maka jangan biarkan lagi pemerintah kesulitan karena mengurus judi, mabok, dan segala macam penyakit sosial. Mari orang kendalikan, orang atur itu. Dengan melakukannya kita telah menolong pemerintah kita untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bumi sedang butuh pemulihan karena kita melakukan banyak kerusakan. Mari orang bantu supaya bumi ini pulih. Orang bantu dengan melakukan orang petugas hidup bersih, menjaga alam, menjaga lingkungan. Kita turut menolong bumi untuk pulih dari segala kerusakan. Mari ikuti apa yang pemerintah anjurkan, yang gereja sampaikan. Ketika orang masih ada di masa-masa pandemi, jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, jaga kebersihan. Kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita. Kita melakukannya. Kalau orang bikin orang pebagian, sekecil apapun, kita telah menjadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, menjadi berkat bukan soal bagi-bagi doi, bukan. Menjadi berkat bukan bakase materi, bukan. Menjadi berkat salah satunya dengan melakukan apa yang torang petugas. Kalau torang baking torang petugas, torang tidak menyusahkan orang lain. Kalau torang so baking torang petugas, kon torang bantu orang lain, betapa sungguh kita telah melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan menolong kita menjalani hidup sesuai dengan firman-Nya. Amin.